Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hasana dari kelas R1B semester 1, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fadli Zil Ikrom MPD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Menurut Umar Tirta Raharja, lingkungan pendidikan yaitu latar tempat berlangsungnya pendidikan. Manusia memiliki jumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial manusia. Secara efektif dan efisien, itulah yang disebut dengan pendidikan. Jalur pendidikan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 sebagai pelaksanaan pasal 31 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945, maka ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang membedakan dua jalur pendidikan, yaitu yang pertama jalur pendidikan sekolah, yang kedua jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang dan bersinambungan, mulai dari TK, SD, SMP, sampai pendidikan tinggi. Yang kedua, jalur pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah yang meliputi pendidikan keluarga, kursus, sampai kelompok belajar, dan lain-lain. Penyelenggaraan pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pendidikan informal, 2. Pendidikan formal, dan 3. Pendidikan non-formal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga yang berlangsung secara alamiah dan wajar. Pendidikan formal yaitu terjadi di lingkungan sekolah, pendidikan yang secara disengaja dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat. Yang ketiga yaitu pendidikan non-formal, yaitu terjadi di lingkungan masyarakat dan tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta aturan-aturannya yang longgar. Selanjutnya yaitu fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan yaitu untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik fisik, sosial, maupun budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Seperti diketahui bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya akan berlangsung secara alamiah dengan konsekuensi bahwa tumbuh kembang itu mungkin berlangsung lambat dan menyimpang dari tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan sedemikian rupa agar dapat diperoleh peluang pencapaian tujuan secara optimal dan dalam waktu serta daya yang seminimal mungkin. Dengan demikian, diharapkan mutu sumber daya manusia makin lama semakin meningkat. Pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu yang pertama membimbing, kedua mengajar, dan yang ketiga melatih. Membimbing yaitu berkaitan dengan pemantapan diri seseorang dan pribadi dari segi-segi perilaku umum. Yang kedua mengajar, berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan keterampilan dan kemahiran yang dimiliki oleh setiap pribadi seseorang. Tripusat pendidikan.
Tripusat pendidikan adalah 3 pusat lingkungan pendidikan yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Pada pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral, serta keterampilan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang seorang atau pendidikan individual maupun sosial. Lingkungan keluarga yang bersungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan karena tugas pendidikan adalah mencari cara membantu para ibu dalam tiap keluarga agar dapat mendidik anak-anaknya dengan optimal. Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang utuh, baik bagi anak-anak maupun bagi para remaja. Peran orang tua dalam keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Bukan hanya ibu bapak yang beradab dan berpengetahuan saja yang dapat melakukan kewajiban mendidik anak. Mereka senantiasa melakukan usaha yang sebaik-baiknya untuk kemajuan anak-anaknya. Memang manusia mempunyai naluri pedagogis yang berarti bahwa buat ibu dan bapak berperilaku pendidikan itu merupakan akibat naluri untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah sebagai pusat pendidikan adalah sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap terpijak pada ciri keindonesiaan. Suatu alternatif yang dilakukan sesuai situasi dan kondisi sekolah antara lain: 1. Pengajaran yang mendidik. 2. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah. 3. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu sumber belajar peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan belajar mengajar akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional maupun efek pengiring. Terdapat 3 jenis pengalaman belajar. Yang pertama, pengkajian untuk membentukkan pengetahuan pemahaman yang seyogianya diwujudkan secara utuh, baik hasilnya maupun prosesnya. Yang kedua, yaitu latihan untuk sasaran pembentukan keterampilan. Dan yang ketiga, penghayatan kegiatan atau peristiwa syarat nilai untuk sasaran pembentukan nilai dan sikap, dengan pelibatan secara langsung baik sebagai pelaku maupun penerima pelakuan. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu, beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Kaitan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama masyarakat sebagai penyelenggaraan pendidikan, yang kedua lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif, dan yang ketiga dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Terdapat sejumlah lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial yang mempunyai peran dan fungsi edukatif yang besar, antara lain kelompok sebaya, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Kelompok sebaya adalah sekelompok yang terdiri dari orang-orang yang bersamaan usianya. Terdapat beberapa fungsi kelompok sebaya terhadap anggotanya, antara lain
mengajar berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain, memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas, menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa, dan memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Selanjutnya itu ada organisasi kepemudaan. Pada umumnya, organisasi ini mempunyai prinsip dasar yang sama, yaitu menyalurkan hasrat berkelompok dari pemuda kepada hal-hal yang berguna. Selanjutnya ada organisasi keagamaan. Peranan organisasi keagamaan ini sangat penting karena berkaitan dengan keyakinan agama. Karena semua organisasi keagamaan mempunyai keinginan untuk melestarikan keyakinan agama anggota-anggotanya, maka organisasi tersebut menyediakan program pendidikan bagi anak-anak. Antara lain, mengajarkan keyakinan serta praktek-praktek keagamaan dengan cara memberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Selanjutnya, mengajarkan kepada mereka tingkah laku dan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan agamanya. Memberikan model-model bagi perkembangan watak. Pengaruh timbal balik antara Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik, seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan Tripusat Pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Dikaitkan dengan 3 poros kegiatan utama pendidikan, yaitu membimbing, mengajar, dan melatih. Peranan ketiga Tripusat Pendidikan itu bervariasi, meskipun ketiganya melakukan 3 kegiatan pokok dalam pendidikan. Kaitan antara Tripusat Pendidikan dengan 3 kegiatan pendidikan untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan, pengetahuan, dan kemahiran serta keterampilan yang dilukiskan pada bagan tersebut. Pada bagan tersebut dilukiskan bahwa setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, dan yang ketiga, pengetahuan dalam upaya pemajuan keterampilan. Kontribusi itu akan ada bukan hanya antar individu, tetapi juga faktor pusat pendidikan itu sendiri yang bervariasi di seluruh wilayah Nusantara. Namun, kecenderungan umum utamanya pada masyarakat modern, kontribusi keluarga pada aspek penguasaan, pengetahuan, dan pemahaman keterampilan makin mengecil dibandingkan dengan kontribusi sekolah dan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan agar program-program pendidikan dari setiap pusat pendidikan tersebut saling mendukung dan memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga telah diupayakan berbagai hal yang dapat menjadi landasan pengembangan selanjutnya di sekolah dan di masyarakat. Yang kedua, yaitu di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah diupayakan sebagai hal yang lebih mendekatkan sekolah dengan orang tua siswa dan berkaitan erat dengan masyarakat di sekitarnya. Dan yang ketiga, yaitu di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat mengusahakan berbagai kegiatan yang menjunjung atau melengkapi program keluarga dan sekolah. Dengan kontribusi Tripusat Pendidikan yang saling memperkuat dan saling melengkapi itu akan memberikan peluang mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan materi di bab 5 tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.